kenal nggak kenal ya dia kesini welcome saja gitu. Kita pastikan karena keberkahannya itu dari situ Om. Ya kelancarannya usaha itu dari situ. Yang nge-share ilmu itu kan ibarat kata nggak usah pakai modal gitu kan. Tapi memang cari ilmu itu butuh modal. Tapi kalau kita nge-share ilmu itu insya Allah bermanfaat. Kalau bermanfaat sama orang lain ya insya Allah berkah sama usaha kita. Begitu sih Om. Prinsipnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hari Junanto. Biasa dipanggil Om Jawir di dunia lele. Ini di Pancawati, Kosambi, Karawang. Saya segmen pembenihan sama pembesaran. Jadi saya mulai merintis usaha lele ini dari tahun 2015 sampai sekarang. Alhamdulillah udah kurang lebih 7 sampai ke 8 tahun. Jadi saya pembesaran ini kolam saya. Di sini ada 5 kolam, terus ini kolam buat ecer. Di sini juga ada kolam bulat 1, di sebelah sana ada 6 kolam. Jadi totalnya itu untuk pembesaran itu ada 11 kolam plus 1 kolam bulat seperti itu, Bapak. Budidaya ikan lele itu lebih cepat panennya karena pertama, yang keduanya itu adalah konsumsi itu banyak yang membutuhkan seperti pecel lele, seperti rumah makan seperti itu. Terus banyak sih alasannya, itu yang nomor 1, nomor 2-nya. Yang nomor 3-nya itu banyak diminati. Kalau kebutuhan pasar di tahun, saya belum lihat data sekarang ya Om ya. Kebutuhan pasar di tahun 2022 itu kemarin di awal tahun itu kira-kira 2,5 ton Om. Jadi banyak banget. Jadi kita itu hanya 0,0%-nya begitu. Jadi saat ini di Karawang itu suplainya dari Indramayu Om. Oh, berarti sebenarnya untuk petani-petani di Karawang itu belum bisa ya? Belum bisa sebenarnya. Mengirim atau mengirim ya, mencukupi. Jadi secara garis besarnya, jadi petani-petani yang ada di Karawang ini dengan penghasilan panen sedikit itu Om, hanya khusus menyuplai di perumahan, rumah makan gitu. Kalau dari pasar, misalnya pasar Kosambi, pasar Johar, itu semuanya suplai dari Indramayu, karena kontinuitasnya Indramayu itu terjaga. Jadi dia kebutuhan per pasar ini misalkan 5 sampai 8 kental, itu semuanya dari Indramayu karena dia bisa menyuplai gitu, segitu gitu. Tapi untuk daerah Karawang kita hanya panen 100 kilo, 50 kilo. Kalau masuk pasar kan minus, kurang berarti. Seperti itu. 100 kilo per hari? Atau per hari kalau pasar Karawang kurang ya? Pasar Karawang itu kurang. Jadi sebenarnya masih ada peluang gitu ya? Ada peluang Om, ada peluangnya besar. Ya belum. Yang ada di Karawang. Iya belum, benar seperti itu. Disarankan sebenarnya itu kolam tanah. Kenapa Indramayu bisa menyuplai di Karawang, di Bekasi dan sekitarnya itu karena dia kolam tanah. Dari pengalaman saya dari beberapa tahun ini pembesaran, dari ukuran 78 saja itu masuk kolam tanah itu bisa 2 bulan panen, 1,5 sampai 2 bulan panen. Tapi kalau di kolam seperti ini, kolam misalkan ini disebutnya kolam atas Om. Kolam atas, terpal, semen gitu kan. Itu biasanya itu sampai 3 bulan. Masa panennya lebih panjang. Karena kenapa? Di situ itu perawatan airnya susah. Kita harus ganti air. Nah setelah itu umpanin, terus nanti airnya rusak, ganti air lagi. Jadi ikan itu sering stres begitu. Kalau kolam tanah kita nggak usah ngurus air, ya kita ngurus hanya makan saja. Kolam terpal ini 3 bulan ya? 3 bulan maksimal itu. 78 ke siap konsumsi. Siap konsumsi. Biasanya diambil itu 6, 7, 8, 9 per kilonya. Jadi sekilo isi 6, sekilo isi 7 seperti itu. Kan itu masuknya ke pecel lele, benar seperti itu. Ukuran 6 sampai 9. Ya, 6 sampai 9 per kilonya begitu. Ini namanya kolam konvensional Om. Biasanya orang-orang lele itu nyebutnya GWS-nya Green Water System. Jadi dia pengolahan air amoniaknya itu dari matahari seperti itu. Kalau bioflok kan dia melewati aerator. Tidak perlu matahari, tidak perlu. Jadi kalau bahasanya di dunia lele itu bioflok itu haram hukumnya kena matahari Om. Karena kenapa? Kalau bakteri yang ada di dalam air vlog itu kena matahari dia akan mati Om. Begitu kalau bioflok sistemnya begitu. Dari 11 kalau perhitungan 11 kolam itu panennya itu bisa
3 sampai seminggu ya, kita hitung seminggu sekali panen itu. Sekali bisa panen gitu. Seminggu sekali bisa panen begitu, konsumsi begitu. Konsumsi ya. Konsumsi kalau 11 kolam perhitungannya kan begini. Kalau satu kolamnya itu diisi misalkan 2000 begitu kan. Nanti siklusnya itu 3 bulan kan, atau 2,5 bulan. Kalau saya ya sebutnya 2,5 bulan itu maksimal panen kalau di saya, karena memang sudah istilahnya sering, udah lama begitu kan. Jadi kita panen biar lebih cepat gitu kan. Jadi siklusnya itu setiap minggu itu panen ketika kita memiliki 11 kolam begitu Om. 11 kolam berarti 11 kolam. berapa dalam satu minggunya, berapa populasi yang bisa dipanen? Populasinya 2000 sampai 3000. Populasinya. Kilonya? Kilonya itu kalau misalkan ini, jadi pas panen itu misalnya tebal 2000. Ya. Katakanlah dia SR itu tingkat kehidupan ikannya itu 95% atau 90 lah, berarti matinya 10%, katakanlah seperti itu kan. 2000 berarti yang mati adalah 200 berarti 1800. Kalau kita panennya targetnya rata-rata itu di ukuran 78, berarti panennya itu bisa 200 sampai 220 kilo itu Om. 220 kilo gitu. Ya itu dalam 1 minggu, gitu. dalam 1 minggu seperti itu. Sebelumnya Om Jayur masih bekerja ya? Oh, alhamdulillah sampai saat ini bekerja. Nah, bagaimana cara menghandle? Kita ada dibantu 1 orang juga, karena kenapa? Kalau pagi hari itu kita tidak bisa ngumpanin Om, tidak memberi pakan. Kan saya berangkatnya jam 6:30 nih. Sementara 6:30 pagi itu kita nggak boleh ngasih umpan, karena kenapa? Matahari belum menyinari kolam. Jadi itu efeknya nanti kembung ikannya, begitu kan. Jadi ngasih umpannya setelah kena matahari, biasanya di sini itu jam 8 sampai jam 9 siang. Artinya kita harus butuh orang. Nah, saya dibantu sama Om Peri. Nah, dibantu merawatnya, misalnya kita memberikan umpan, terus kita sortir, ketika kita panen gitu sama Om Peri, biasanya seperti itu. Jadi kerjaan juga kepegang, usaha juga pegang seperti itu Om, begitu. Nah, untuk pemasarannya ada lagi nanti, ada lagi ya, ada 2 orang lagi, namanya Om Rismanto sama Om Cahya. Itu untuk yang kecil-kecil ini, misalkan yang ibaratnya yang kecentet, kita nggak langsung gedein, kita buang ke teman-teman predator. Ada itu Om, saya makanya kerjasama sama teman-teman predator, kerjasama juga sama teman-teman akuarium. Itu biasanya kita suplai yang kecil, yang kecentet itu buat pakan. Jadi artinya yang pertumbuhannya kurang gitu ya? Ya, lambat itu pasti ada. Satu kolam rata-rata populasinya berapa? Kalau 78 itu biasanya saya pakai kolamnya 5x2, 5 meter kali 2 meter. Itu kalau 78 kita masuk 5.000 dulu Om. 5.000 dulu? 5.000 dulu, 5.000 nanti setelah nanti disortir segede kaki jempol kaki orang dewasa. Itu kalau boleh diukurnya itu LBG kalau bahasanya di dunia lele. Itu LBG itu kita kurangin populasinya jadi 2.500 sampai 3.000. Baru dia di-up sampai konsumsi seperti itu. 50% dikuranginya? 50%, karena kenapa? Di situ semakin banyak populasi, nanti semakin banyak pula kita memberi umpan. Artinya kalau kita memberi umpan makin banyak, berarti amonia itu makin banyak juga. Kalau di kolam tanah sebenarnya tidak masalah Om, tapi kolam atas ini yang jadi masalah begitu. Dikurangi 50%-nya pada saat usia kira-kira 3 minggu dari 3 minggu atau 1 bulan dari tebar 78 itu begitu. Tebar 78 Ya, 50%. ya 50%. Pindah ke kolam sebelahnya. Nanti yang misalkan ada yang kalau katakanlah kalau dipakai senti 12-13 2.000 ekor, misalkan ada yang masih 10-11 2.000 ekor, nah nanti dipisah, itu harus dipisah. Nanti yang ini di-up, misalkan dari kolam satunya nanti ada lagi yang 12-13, kita tinggal nambah 500, berarti satu kolam 2.500. Ada yang 10-11, nanti yang sini kurang 1.000, berarti tambah 1.000. Sehingga kuantiti itu segitu, 2.500 sampai 3.000 begitu. Itu target panen. Nanti ketika pas panen, itu nggak serta-merta panen semua. Jadi targetnya adalah 6, 7, 8, 9 per kilonya, itu pasti ada sangkal. Sangkal itu isinya 10 sampai 15. Nah, itu dipisah lagi. Yang khusus konsumsi pecel lele 6 sampai 9 tadi dikirim. Yang sangkal ada, nanti dipelihara lagi 2 minggu atau seminggu atau 2 minggu baru panen lagi. Tapi kadang-kadang ada yang butuh sangkal Om. Jadi kita nggak serta-merta harus membentuk ukuran 6 sampai 9 gitu.
sangkal juga kalau ada yang butuh cocok harganya kita buang begitu. Itu populasi 5.000 per kolam yang awal Om Hari ini lebur itu berapa modalnya? Kalau misalkan ya secara hitungannya Om ya, 78 itu rata-rata 250 per ekor Om. 250 per ekor katakanlah kali 3.000 ah. Ini paling maksimal ya. Berarti 750.000 Om. Itu 3.000 ekor ya itu ya. Kalau 5.000 ekor berarti 1.250.000 ya berarti. Nah, itu bibitnya saja. Bibitnya saja itu 20 kilo masuk. Nah, kita ngitung tuh 20 kilo kalau 5.000 ekor kita panen, targetnya panen 6 sampai 9, berarti kita habis pakan berapa itu ada. Itu namanya nanti FCR-nya ketika panen dengan bibit 5.000, kita panen berapa, menghabiskan pakan berapa itu namanya FCR itu ada. Jadi misalkan target 5.000 itu targetnya 5 kintal, bibitnya itu 20 kilo, berarti 5.000 targetnya kan 5 kintal, 500 kurangin 20 berarti 480 kilo pakan itu. Targetnya itu 1:1. Jadi 1 kilogram pakan menghasilkan 1 kilogram daging. Tapi kalau yang udah mahir bisa 0,6 sampai 0,7. Apalagi kolam tanah bisa 0,5 Om. Kadang-kadang gini, tadi kan perhitungannya pakan itu 480 ya dalam kolam terpal. Tapi kalau kolam tanah bisa 50%-nya, artinya bisa 250 sampai 300 itu pakan habis, itu bisa menghasilkan panen yang sama. Karena kenapa yang saya bilang tadi, kalau kolam atas itu stres, banyak stresnya ikan itu. Tapi dengan yang ahli mungkin nggak sampai 50% seperti kolam tanah, maksimal 70% lah Om. Artinya habis 400-an kilo gitu. Kalau yang mahir ya, ya. 3 bulan gitu. Ya 3 bulan begitu. Itu terus tingkat kelonggaran tuh beda. 2 kali 4, 2 kali 5 itu kalau lele bisa isi 3.000. Kalau ikan nila itu hanya 1.000, 1.500 gitu. Karena dia harus membutuhkan DO tinggi. Artinya semakin banyak ikan masuk ke kolam berarti DO itu oksigen terlarutnya dalam air itu akan tipis. Sehingga dia mangap-mangap di atas, stres, enggak gede-gede. Nah, itu bedanya lele sama ikan yang lain seperti itu. Pakan pabrikan semua? Pabrikan full ya? Kita pakai rekomendasi Om 781. Itu Citra Pertiwi. Di Cikampek ada, di Dawan sini ada pabriknya satu, yang keduanya di Sidoarjo, hanya 2 pabrik saja. Full ya, gitu. Ya full. Dicampur yang lain-lain? Enggak, kita sama anti Om, harus full pellet. Karena bedanya juga jauh Om. Full pellet itu karena memang customer itu udah tahu kalau full pellet itu digoreng renyah. Pertama itu. Terus tidak lembek gitu. Kalau kolam tanah biasanya agak bau-bau lumpur kan begitu. Kalau kolam atas, kalau full pellet enggak, apalagi bioflok. Oh, bioflok yang diakui udah enak pasti. Banyak yang suka pasti gitu. Kendalanya Om, yang sering dialami Pak, untuk petani-petani lele yang pemula gitu. Pemula biasanya treatment air Om. Treatment air. Jadi teman-teman pemula itu biasanya begini. Karena belum tahu ilmunya, mereka itu air baru beli bibit langsung masuk, padahal itu ada SOP tersendiri itu Om. Misalkan begini, air harus diendapkan selama minimal 3 hari. Selama minimal 3 hari itu misalkan pemberian garam gosok. Pemberian garam gosok itu fungsinya buat menetralkan pH. pH itu bagus itu ketika hujan panas itu bagus Om, tapi kadang-kadang nggak dikasih. Terus keduanya dikasih probiotik Om. Probiotik itu adalah mengolah fases ikan, tainya ikan itu. Jadi ketika kita bayangkan saja, misalkan ikan hidup di tanah, di kali, di danau atau di apa gitu kan, dia kan maaf ya bahasanya ya, misalkan gitu kan, nya kabur atau nya dimakan cacing, cacingnya gede dimakan sama ikan, ya ikannya lagi dimakan sama cacing-cacing kecil, cacingnya gede dia makan ikan gitu kan. Apa namanya, ekosistemnya terjaga itu. Kalau di kolam ini kan siapa yang mau makan nya kolam itu, nya ikan itu. Makanya di situ ada probiotik Om. Begitu. Probiotik itu berfungsi seperti itu. Tapi tidak serta-merta probiotik itu mengolah fases ikan, tainya ikan semuanya tidak, 50%. Makanya kalau yang berpengalaman misalkan pagi hari dibuang padatannya, tutup lagi, sore hari dibuang padatannya, tutup lagi, isi air sedikit gitu. Begitu, ada SOP-nya sendiri kalau kolam atas gini. Tapi kalau yang pemula tanpa ada pembimbingan, ada SOP itu, kasihan juga Om. Ya katakanlah tidak masalah sih, misalkan 100, 200 ekor atau 500 ekor.
ketika dia bisa menguasai, ternyata dia bisa besar gitu. Kita memberi arahan gitu kan, Om harus gini harus gitu gitu kan. Jadi teman-teman pembesaran itu makin senang, makin bagus hasilnya, dia makin besar. Artinya dia bisa diajak kerja sama kita. Misalkan kita kekurangan konsumsi yang tadi kita bahas di awal gitu kan, dia akan menyuplai ke kita gitu. Walaupun kita nggak ngambil untung, tapi kan customer kita butuh suplaian konsumsi itu terjaga begitu Om. Jadi kontinuitasnya itu terjaga ya, seperti itu. Itu kekurangannya seperti itu Om, bagi pemula itu tanpa bimbingan Om. Jadi sebenarnya terbuka ya, welcome. Wah, welcome Om, welcome. Gitu. Ya, kita ada beberapa petani juga kan, kita arahin kan, walaupun kenal nggak kenal ya dia ke sini welcome saja gitu. Kita pastikan karena keberkahannya itu dari situ Om. Ya, kelancarannya usaha itu dari situ. Yang nge-share ilmu itu kan ibarat kata nggak usah pakai modal gitu kan. Tapi memang cari ilmu itu butuh modal. Tapi kalau kita nge-share ilmu itu insya Allah bermanfaat. Kalau bermanfaat sama orang lain ya insya Allah berkah sama usaha kita. Begitu sih Om. Prinsipnya seperti itu. Ya, biar teman-teman Karawang khususnya ya Om ya ini berkembang dalam budidaya lele. Silahkan nanti Om. Misalkan nanti mau belajar silahkan datang langsung. Kalau misalnya di Google itu ketik Jawir Farm Om. Jawir Farm itu udah nanti Google Map-nya menuju ke sini. Nanti kita misalkan butuh bibit berkualitas nanti silahkan juga. Nanti ada nomor WA-nya yaitu 081 315 966 798. Itu nomor WA saya, silahkan hubungin saya enggak apa-apa, atau di map itu ada Om langsung. Nanti kita akan bantu budidaya dengan baik dan benar Om. Nah, nanti kita akan kasih SOP-nya. Kita misalkan ada bibit juga, nanti kita juga ada Om bibit juga. Jadi kita jual bibit juga. Terus SOP-nya kita kasih, kita dibantu budidayanya dengan baik dan benar. Dan nanti terakhir Om, yang penting itu konsumsinya kita ambil Om. Kenapa? Karena teman-teman petani itu biasanya bingung mau buang kemana gitu kan. Walaupun 50, 100 kilo hanya 20 kilo, nah kita bantu Om. Kita punya plasma, kita bantu tampung. Kita punya plasma misalkan butuh 50 kilo, 100 kilo, atau 10 kilo pun kita ambil, nanti kita akan tampung begitu Om. Nanti kita bisa kerjasama gitu kan untuk kedepannya begitu. Seperti itu aja sih Om. Makasih Om Jawir. Ya, sama-sama Om. Terbuka ya. Yang pengen budidaya ikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat Om. Ya. Bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan juga usahanya Om Jawir bisa semakin berkembang. Amin Om. Terima kasih Om. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jawir Farm.